Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar guru-guru hebat seluruh Indonesia? Alhamdulillah, saya bisa berbagi dalam pembelajaran tentang AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, yang mana bermula dari sebuah informasi dari Bapak Kormin, Kecamatan Pandeglang, yaitu Bapak Nurdin MPD memberi informasi untuk saya bisa mengikuti program guru belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Alhamdulillah saya berhasil mendaftar pada angkatan ke-1 dan berhasil mendapatkan sertifikat 32 jam. Ini telah saya unduh. Berikut ini saya ingin menularkan sedikit apa yang saya dapatkan pada guru belajar seri AKM. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahaminya. Asesmen nasional yaitu sebuah dilatar belakangi dengan tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Dari skor PISA yaitu Indonesia berada di 70% siswanya berada kompetensi minimum di segi membaca. Yang kedua, matematika Indonesia pada 71% siswanya berada di bawah kompetensi minimum. Untuk segi sains, Indonesia juga baru mencapai 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Dari data tersebut konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah. Yang kedua, skor PISA yang stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Namun demikian, selisih skor dengan rata-rata skor OECD sudah sedikit meningkat. PISA yaitu diambil dari Program International Student Assessment. Tren yang kedua yaitu adanya perundungan, di mana 41 siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Siswa yang sering mengalami perundungan memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam membaca dan merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya. Mereka juga memiliki kecenderungan membolos sekolah. Terus ada tren lagi pola pikir yang berkembang, yang mana 29% siswa Indonesia setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah. Siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam membaca dan mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah, lebih termotivasi dan ambisius menjadi pendidikan sebagai hal yang penting dalam hidup mereka. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Berikut perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, yang mana pada tahun 2021 ujian nasional ditidakadakan. Kriteria pembanding, tujuan pelaksanaan, asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan di ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Pada jenjang penilaian, di asesmen nasional SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan dan jenjang dasar dan menengah, tetapi di ujian nasional hanya SMP, MTS, SMA, dan SMK. Level siswa di asesmen nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan di ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa, survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AM.
Sedangkan di ujian nasional sensus, artinya semua siswa mengikuti UN. Model soal, ada PG, pilihan ganda kriteria, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan di ujian nasional, soalnya berbentuk pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, SMA dan SMK. Sasaran penilaian, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di ujian nasional hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya berupa Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT, sedangkan di ujian nasional Computer Based Test CBT dan Paper Based Test PBT. Mutu diukur di dalam asesmen nasional menggunakan 3 instrumen. 1. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, atau nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Survei belajar lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Apa yang diukur pada asesmen kompetensi minimum? 1. Literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan pada numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Komponen AKM, 1. Literasi membaca, terdiri dari konten, teks informasi, teks sastra, sedangkan proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, konteksnya personal atau pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan di numerasi, kontennya terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data, aljabar. Proses kognitifnya dimulai dari pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya personal atau pribadi, sosial kultural, dan saintifik. Bentuk soal pada AKM, 1. Objektif pilihan ganda, yaitu hanya satu jawaban yang benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Menjodohkan, isian singkat berupa angka, nama, benda yang sudah fix. Non-objektif berupa esai atau uraian. Kategori kompetensi dan contoh analisisnya. 1. Perlu intervensi khusus, di mana kebutuhannya sebagai pemula, siswa biasanya memiliki prasyarat pelajaran yang sama, perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal dan informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa pada semua siswa pemula. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula dan yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya berupa training dan pelatihan intensif. Pada level dasar, kebutuhannya siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formalnya atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajarannya pada level dasar, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih perlu didorong oleh program yang terstruktur. Namun perlu pula
mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya membutuhkan coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Yang penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Ada yang ketiga yaitu cakap, di mana kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan prasyarat kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara formalnya pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajaran cakap, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatan, pengelolaan pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks di luar sekolah. Pada tingkat mahir, kebutuhan siswa lebih mahir bisa disebut pada tahap ahli, memiliki kebutuhan pembelajaran dan prasyarat kinerja masing-masing. Master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formalnya bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lainnya. Struktur pembelajarannya disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya bersifat kolaboratif, yaitu kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Apa yang diukur survei karakter? Karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru, untuk mengukur karakter, mengapa dibutuhkan untuk mengukur karakter? Karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Ini ada anak yang potensi murid, apakah mereka ingin membuat sesuai dengan potensi yang mereka dapatkan. Membuat kapal kapalan, apa potensinya dalam berteater, atau membuat apa saja yang mereka butuhkan. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap atau nilai atau values pada perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Taat beribadah, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Apa yang diukur pada survei lingkungan belajar? Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. 1. Iklim keamanan sosial, keamanan siswa. 2. Sikap dan keyakinan guru. 3. Kebijakan atau program sekolah. Sedangkan iklim kebinekaan sosial sekolah terdiri dari praktek multikultur di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah. Ketiga, kebijakan dan program sekolah. Indeks sosial ekonomi terdiri dari pendidikan orang tua, provisi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kualitas pembelajaran terdiri dari manajemen kelas, dukungan afektif, aktivitas kognitif, pengembangan guru berupa refleksi dan perbaikan pembelajaran. Yang kedua, dukungan dan refleksi guru. Sasaran asesmen nasional untuk siswa kelas 5, kelas 8, kelas 11.
terdiri dari AKM literasi membaca dan numerasi, dan survei karakter. AKM literasi numerasi berupa hasil belajar kognitif, sedangkan survei karakter berupa hasil belajar sosial dan emosional. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah, sasaran asesmen nasional untuk guru dan kepala sekolah, surveinya terdiri dari survei lingkungan belajar dan karakteristik input dan proses pembelajaran. Mari kita lanjutkan sasaran asesmen nasional. Murid kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk menengah atas. Maksimal 30 murid SD dan 45 murid SMP atau SMK atau SMA akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi atau proctored. Guru SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau secara mandiri. Kepala SD, SMP, dan SMA untuk semua kepala sekolah menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Kesimpulannya, asesmen nasional tidak menilai individu secara peserta didik. Sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus berupa latihan soal, namun harus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Sekolah tidak perlu melakukan bimbingan khusus kepada peserta didik untuk dapat menjawab soal asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebaik-baiknya teman di waktu luang adalah buku. Wabillahi taufiq wal hidayah.